Pemirsa, sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut Ramadan dengan berbelanja barang atau jasa lebih banyak daripada bulan biasanya. Ya, survei Populix tahun 2023 menunjukkan pengeluaran konsumen Indonesia melonjak hingga 50% saat Ramadan. Ya, pemirsa, survei Kurius Kata Data Insight Center atau KIC pada 2023 menunjukkan pengeluaran terbesar saat Ramadan adalah untuk biaya perjalanan mudik. Sebanyak 34% responden menggelontorkan biaya di atas Rp1 juta untuk mudik. Alokasi biaya terbesar berikutnya adalah berbelanja. Tercatat 33% responden mengaku mengeluarkan biaya di atas Rp1 juta untuk membeli hal-hal terkait Idul Fitri. Kemudian 19,6% responden yang merogoh biaya di atas Rp1 juta untuk tunjangan hari raya kepada keluarga atau karyawan. Sementara responden yang menghabiskan uang lebih dari Rp1 juta untuk bingkisan atau hampers dan pesan antar makanan online saat Ramadan sekitar 13,4%. Survei Kurius dari Kata Data Insight Center pada 2023 juga menunjukkan es buah merupakan hidangan pembuka puasa atau takjil yang biasa dikonsumsi warga Indonesia di bulan Ramadan. 56,9% responden mengaku mengkonsumsi es buah untuk takjil saat berbuka puasa. Selain es buah, responden biasa mengkonsumsi kurma, yakni 53,3%. Kemudian 52,1% responden mengaku biasa mengkonsumsi kolak saat berbuka puasa. Ada pula responden yang mengaku mengkonsumsi aneka minuman es seperti es cendol dan es cincau mencapai 45,6%. Sementara 15,2% responden biasa mengkonsumsi lontong untuk berbuka puasa. Dan pemirsa, berdasarkan hasil survei Populix pada 2023, 71% responden biasanya membeli takjil di dekat rumah atau kantor. Sementara 39% responden mengatakan membeli makanan dan minuman untuk berbuka puasa di bazar Ramadan. Lalu 34% responden ini biasanya membeli di teman, tetangga atau saudara yang berjualan menu untuk buka puasa. Hanya 23% responden pemirsa yang membeli takjil lewat aplikasi online. Kemudian 2% responden membeli takjil di tempat lainnya. Nah, untuk minuman segar, pemirsa, ini merupakan salah satu menu favorit untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Survei Populix pada 2023 menunjukkan jenis minuman yang paling sering dibeli untuk masyarakat Indonesia di bulan puasa adalah aneka jus buah dengan persentase mencapai 53% responden. Berikutnya sebanyak 51% sering membeli cendol, 48% membeli air kelapa, 40% responden membeli sirup. Ada juga 25% responden yang sering membeli air mineral saat Ramadan, membeli teh 20% dan boba juga ada 20%. Hanya 12% responden yang biasa membeli kopi selama bulan puasa. Sementara itu 3% responden biasa membeli minuman jenis lainnya. Nah, itu tadi menu-menu favorit dari masyarakat Indonesia untuk berbuka puasa. Kalau Bayu sendiri favorit untuk berbuka puasa menunya apa? Yang dulu apa yang sekarang nih? Yang dulu apa, sekarang apa? Oh, berbeda. Kalau dulu yang suka banget sama yang manis-manis. Biasanya kalau di rumah ada puding-pudingan, agar-agaran tuh suka banget. Tapi kalau sekarang biasanya air putih aja ya. Oke. Ya, supaya nggak sakit tenggorokan. Lista sendiri apa biasanya? Sama dari dulu sampai sekarang, sama air putih hangat dan juga kurma sudah. Oh, hangat, justru ini hangat ya? Aku hangat. Jadi kalau misalkan di saat teman-teman lain biasanya suka ngeledekin makan atau apa, tidak tergiur. Tapi kalau udah minum air hangat udah, aduh, gitu. Tapi tadi data-data tadi ini kayaknya cukup valid nih. Karena tadi kalau dibilang berbelanja meningkat, terbukti. Tadi ngecek kan? Tadi ngecek, sempat online shopping pemirsa. Tapi ya? Online shopping yang sekarang-sekarang ini. Tapi tak hanya online shopping yang ramai. Ibu dan pemirsa, ini pasar Tanah Abang yang sempat sepi ini kembali ramai di serbu warga. Jadi selain berbelanja kebutuhan bulan Ramadan, warga juga berbelanja untuk dijual kembali.
Ya, kepadatan pembeli terlihat sejak pintu masuk Pasar Tanah Abang Blok A. Pembeli datang dari berbagai wilayah, berbelanja kebutuhan untuk ibadah di bulan Ramadan. Harga yang murah dan model terkini menjadi daya tarik pembeli kembali menyerbu Pasar Tanah Abang. Terlebih sejumlah pembeli mengaku berbelanja baju muslim untuk dijual kembali di momen menjelang Lebaran. Pemirsa, jumlah penumpang PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mengalami peningkatan di saat libur panjang. Kenaikan jumlah penumpang ini mencapai 20% sejak Kamis lalu. Antrian loket tiket di stasiun Halim Kereta Cepat WOS terlihat dipadati oleh penumpang pada Senin siang. Momen libur panjang membuat penumpang memilih menggunakan kereta cepat WOS karena alasan waktu lebih cepat sampai di lokasi tujuan. Udah pasti kan yang lebih cepat, terus juga lebih nyaman juga sih, itu pasti. Terus juga sangat tiket kan beda-beda tipis ya sama kereta yang biasa, jadi mendingan ini aja. Oh pasti sih mas, soalnya daripada naik kereta biasa atau kan naik mobil gitu yang pasti macet kan, itu kalau mudik mending bus aja. Ini sebenarnya pertama kali naik WOS karena kan cepat dan lumayan kayak biar jadi agendanya jadi lebih banyak juga sih pas di Bandung. Jadi ya why not nyobain juga sekalian. Menurut saya sih tepat ya. Karena walaupun banyak pilihan-pilihan lain, cuman kalau misalnya emang bisa lebih cepat ya why not gitu. Sementara itu berdasarkan data penumpang KCIC, peningkatan sudah dirasakan sejak Kamis lalu. Jumlah penumpang meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, di mana KCIC melayani sebanyak 15 hingga 16.000 penumpang. Untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, maka KCIC mengoperasikan 4 perjalanan kereta tambahan dengan total 44 perjalanan pada periode libur panjang sejak Jumat lalu hingga Selasa 23 Maret 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Leman, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Bayu, ini ada kabar gembira bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Karena saat ini masih tersedia 344 jadwal perjalanan kereta api tambahan. Ia guna memenuhi kebutuhan para pengguna kereta api yang ingin melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan Lebaran sejak tanggal 6 Maret lalu. Selama periode 31 Maret hingga 21 April 2024, terdapat 1.537 perjalanan kereta dengan tambahan 844.741 tempat duduk untuk keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saat ini jumlah kereta tambahan yang masih tersisa sebanyak 344 jadwal perjalanan dengan rata-rata per hari sebanyak 16 kereta api jarak jauh dengan rincian 10 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 6 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI, website kai.id, kontak center 121 dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket GoSo mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan.